Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang pertama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini masih memberikan kita sebuah nikmat kesempatan untuk berkumpul bersama di sore hari yang cerah ini. Salat dan salam tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan perjuangan beliau, dengan tetesan darah beliau, keringat beliau, dengan pemikiran dan segala aspek perjuangan yang beliau berikan untuk agama Islam sampai kepada kita hari ini di benua Asia yang begitu jauh ribuan kilometer yang hari ini kita nikmati, yang insyaallah mudah-mudahan pada sore hari ini Allah berkahi apa yang menjadi majelis kita di sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, mungkin saya akan memulai dari sebuah kisah dari tentang Khalifah Umar ibn al-Khattab. Kisah tentang seorang pemimpin. Sebenarnya seorang pemimpin itu memiliki sebuah tanggung jawab terhadap bawahannya, apa yang diperintahnya. Mari kita belajar pada sejarah. Lihatlah sejarah begitu banyak diajarkan. Terlebih lagi di dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan kisah-kisah terdahulu, seperti surat Al-Qasas, kisah-kisah. Sepertiga Al-Quran itu lebih banyak menceritakan kisah-kisah. Kenapa? Karena manusia itu lebih dianjurkan untuk belajar dari sebuah sejarah. Sejarah adalah pelajaran yang banyak orang tidak mau ingin tahu tentang sejarah dahulu. Kita belajar dari sosok seorang pemimpin sederhana, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana seorang pemimpin yang ketika dahulu beliau memiliki sebuah jubah yang hobinya menampal dengan sebuah kain bekas. Seorang pemimpin dunia ketika itu beliau sudah menaklukkan hampir dari 2/3 dunia. Tapi dengan kezuhutannya, kewaroannya, dengan kesederhanaannya, pemimpin kaum muslimin, pada saat itu beliau hidup di bawah sebuah naungan rumah yang cukup sederhana di dekat Masjid Nabawi dengan beratapan kurma, dahan-dahan kurma. Tak kala ketika itu beliau memiliki seorang gubernur di Mesir, namanya Amr bin As. Ketika itu para gubernur di Mesir itu ingin membangun sebuah masjid di lahan seorang Yahudi, seorang kakek tua, sudah sepuh tapi dia beragama Yahudi. Nah, ketika itu seorang gubernur ini mengutus sebuah utusan untuk datang kepada kakek tersebut. Ya kakek, wahai orang tua, apakah engkau bersedia menukarkan lahanmu atau rumahmu, tanahmu ini akan kami ganti dengan beberapa dirham yang akan dibangun di sini adalah sebuah masjid. Kakek tua ini bersikeras hingga perdebatan pun tak terelakkan. Jadi alhasil utusan ini gagal, kembali lagi kepada gubernur, dan esokan hari gubernur itu datang. Hal yang sama pun terjadi, sehingga pemerintahan ini yang dipimpin oleh Amr bin As mengambil tindakan yang di luar batas. Beliau mengambil secara paksa. Sang kakek tidak terima karena beliau merasa terzalimi dengan hal yang seharusnya tidak beliau dapatkan. Sang kakek berpikir untuk pergi ke Madinah yang letaknya itu cukup jauh ketika itu dari Mesir ke Madinah. Ketika suatu hari kakek ini sampai di Madinah, qadarullah beliau mencari sosok seorang pemimpin kaum muslimin yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tetapi beliau tidak menjumpai sebuah istana yang mana pada dahulu itu ada istana yang megah, ada dayang-dayangnya, ada ratunya, ada segalanya lengkap. Tetapi ketika pemimpin kaum muslimin ini sederhana,
kemewahan itu tidak terlihat. Yang terlihat itu hanyalah kesederhanaan. Si kakek tua ini heran, seorang pemimpin dunia, memimpin dunia tapi sederhana, apa yang beliau cari? Sang kakek langsung bertanya kepada penduduk setempat. Qadarullah beliau jumpa, dan sang kakek langsung bertanya, ya Amirul Mukminin, aku adalah salah satu pendudukmu di Mesir, gubernurmu adalah Amr bin As. Beliau menyampaikan segalanya. Amirul Mukminin paham apa yang disampaikan oleh kakek. Lantas Umar mengambil sebuah tulang, kalau dalam riwayat itu tulang kambing yang sudah menjadi bangkai, lalu beliau mengirisnya seperti huruf alif yang tegak lurus. Sang kakek pun heran, beliau meminta keadilan tapi yang diberi malah sebuah tulang bangkai. Sang kakek pulang dengan rasa kecewa, marah, campur aduk semuanya. Umar hanya mengatakan, ya kakek, oi orang yang sudah tua, sampaikanlah pesanku ini kepada gubernurmu, ini dari Amirul Mukminin. Ya, beliau dengan sangat terpaksa lalu menjumpai gubernur. Ketika itu langsung pulang. Seketika itu juga sampai, dan ketika sampai beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin. Beliau hanya memberi sebuah tulang. Dan sontak ketika gubernur ini menerima pesan yang tersirat itu, gubernur Amr bin As ini kaget, pucat, seperti orang sedang ketakutan. Sang kakek yang Yahudi tadi, yang tua ini pun heran lagi, tambah heran. Ada apa ini? Kenapa hanya dengan sebuah tulang para gubernur dan bawahannya takut semuanya? Sang kakek makin heran. Dan seketika itu juga gubernur mengembalikan hak kakek tadi, tidak dijadi dibangun masjid. Semua haknya dikembalikan, bahkan diberikan tambahan dirham. Sang kakek terheran-heran sehingga memberanikan diri untuk bertanya, wahai gubernur, apa sebenarnya pesan yang di dalam sebuah tulang yang bangkai ini yang engkau sendiri ketakutan? Padahal ketika dahulu engkau berhadapan denganku, engkau hanya seperti seorang yang paling kuat. Engkau tidak tahu hukum mana. Padahal hukum itu harus tumpul ke atas, tumpul ke bawah, adil. Nah, Amr bin As itu menjelaskan, wahai kakek, tidakkah engkau tahu bahwa tulang yang dipotong oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sebuah pesan yang mana saya adalah seorang gubernur, harus berbuat adil kepada siapapun di Mesir ini. Jika saya tidak mampu berbuat adil, maka pedang Umarlah yang akan meluruskannya. Dan di situ juga menyampaikan sebuah pesan yang tersirat yang maknanya dalam bahwa pengadilan Allah itu jauh lebih adil. Makanya saya tidak berani dan saya kembalikan hak Anda. Dan seketika itu juga si Yahudi kakek tua tadi langsung masuk Islam dan takbir sekencang-kencangnya. Dan seketika itu juga beliau mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Subhanallah, inilah dakwah Islam dari kepemimpinan yang adil, yang mana pada hari ini kita lihat para pemimpin dunia, pemimpin negara, banyak mereka semua menelantarkan rakyatnya, para bawahannya. Mereka berfoya-foya tapi mereka lupa bahwa ada rakyat yang harus mereka tanggung kelak di hari kiamat. Bahkan setetes air yang mereka minum, yang mereka abaikan, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Marilah sama-sama kita belajar. Kelak kita akan memimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Belajar bertanggung jawab, belajar amanah. Belajarlah seperti para pemimpin dunia yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua di sore hari ini, dan Allah berkahi majelis kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.